Agama penjajah, agama Belanda. Kalian agama pembumbung. Pakai buka puasa lagunya bagus, Pak. Dengarkan ya. Muhammad Nabi gila. Muhammad Nabi gila. Itu kata Al-Quran. Itu kata Al-Quran. Kita matain. Kasihan deh lo. Buta huruf. Si Nabi buta huruf. Sukanya Kita joget aja, joget dulu. Sukanya gesek biji. Sherlock aja, Sherlock kalau berani kau. Sherlock sini. Ini datang. Ngecut kau. Agama Kau yang Belanda. mengecut. Agama Sherlock, Sherlock. penjajah. Kalian pembumbung, oke? Menantu bugil langsung disodok. Besok kawin Ngerti. tanpa mahar. Mantu langsung disodok. Hanya lendir, nikmatnya menantu. Asik. Nabi gila. Orang lagi ibadah, ganggu. Urusan kalian ibadah. Nabi gila. Kenapa ngomong-ngomong ke kita? Yang ibadah kalian, ya kalian lah. Muhammad Nabi gila. Dengar, Muhammad Nabi gila. dengarkan, Itu Penjajah, otak kata penjajah, otak. Al-Quran. Itu dengarkan kata baik-baik, simak. Al-Quran. Si Nabi buta huruf. Si Nabi buta huruf. Sukanya selangkangan. Sukanya gesek biji. Sikat. Dengar nggak? Mau gauli babu At-tahrim satu. Mau gauli mantu Allah sabdi Pesunda penjajah. Mau gauli Pesunda bocil penjajah. Penjajah ya penjajah, kalian itu pembumbung, bisanya begitu doang. Simak baik-baik, oke? Joget, naik ke atas meja kalau perlu. Jeda nggak usah jeda ya, nggak usah jeda teman-teman. Tuh lihat ya, muslim bisanya cuma begitu. Tanggapin kayak tanggapin. Contoh nih ya, orang main bola, dikasih bola dibawa gitu, ditanggapin. Jangan dikasih bola, bolanya diinin lagi. Ayo silakan teman-teman ya. Nah ini Nasmar nih, Nasmar, ayo Nasmar, ayo silakan. Jangan ngamuk-ngamuk, kenapa sih kalian kan puasa? Nasmar silakan. Di sini masih jeda ya. Nasmar, Paypal penontonnya 280 tuh Paypal. Udah kedondong nih, sisain buat besok Pak, jadi makan dulu. Paypal udah ketagihan kedondong. iya. Dia mau dihabisin aja tuh, berapa kilo sih? Cuma sedikit sih kalau itu kedondong, apalagi gede-gede kedondongnya. Berat-beratin aja dalam pesawat. Tidak sesuai dengan naik itu songo naik. Teman-teman sekali lagi yang Islam, kalian belajar menanggapin ya. Nggak tahu bilang nggak tahu, nggak masalah. Oke, Devi, Ya, belum. Islam Kristen. Pak Islam Kristen Pak, Kristen Pak. apa yang mau disampaikan? Ya itu, kayak saya cuma dengar tadi lagu tadi lucu kan, jadi saya mampir aja dengar lagu lucu gitu.
Ya, direkam Pak, direkam. Direkam Pak. Sebarkan, sebarkan. Direkam Iya. ayamnya Pak. Tapi ada benarnya juga lagunya benar. Oke, Pak siapa nih? Kenapa? Ya, Pak daripada Ya, nggak ada suaranya Audio, udah langsung. Ya, Islam Kristen Pak. Islam Bang. Oke, dengar lagunya nggak dari tadi? Lagu apa Bang? Oke, silakan Pak Tode. Mau Dengar Pak ya. gauli Bapak tangkapin. babu At-tahrim satu Mau gauli mantu Allah sabtiga enam Mau gauli bocil At-tala empat Mau menggauli siapa aja Al-ahzab 50 Kawin tanpa mahar Al-ahzab 37 Mau gauli bini orang An-Nisa 24 Pakai dulu baru bayar An-Nisa 3 Sungguh Allah maha penyayang burung Burung Muhammad Burung Muhammad Burung Muhammad Mau gauli babu At-tahrim satu Mau gauli mantu Al-ahzab 36 Mau gauli bocil At-tala 4 Mau menggauli siapa aja Al-ahzab 50 Kawin tanpa mahar Al-ahzab 37 Mau gauli bini orang An-Nisa 24 Pakai dulu baru bayar An-Nisa 3 Sungguh Allah maha penyayang burung Burung Muhammad Burung Muhammad Burung Muhammad Oke. Pak daripada mana yang mau ditanggapin Pak? Iya Pak. Tunggu ya Pak ya. Bentar Mana? ya. Ya, saya boleh ini Pak. Bentar ya. Mana yang mau ditanggapin? Ini Pak, ini. Halo? Bentar ya. Ini saya ada jawabannya. Gua- Nih. Gue curiga nih kalau dia bentar. Mak, gue curiga nih. Dengar dulu. Matius 20:22. Dia elah. Kodok. Disuruh tanggapin itu ke Matius. Gak sulit. Kenapa sih Pak? Islam. Coba mana lagi? Oke, Hari Hernandez. Oke, Islam Kristen Hari. Yang waras ya pasti Islam lah. Ya oke, silakan. Tadi udah dengar belum lagunya? Nah, mau tanya, pernah nggak Yesus mengatakan dia Ilah mau tanya. Katanya Islam waras. Kalau waras ngapain lo nanya? Ngapain lo nanya? Coba lo yang mana yang mau ditanggapin? Silakan. Jawab. Tadi kan lo bilang waras. Yang mana yang lo mau tanggapin? Silakan. Dibuka mic-nya. Gue tunggu. Yang mana? Yang mau kapan ditanggapin? Tuhan mengatakan Hah, gua kate juga. Sono.
Duduk di jalanan lah biar angin kena angin lah. Duduk di Lumpur jalan sana, tol mandi biar kena lumpur. angin kenceng. Iya. Ngaku waras gimana sih lu? Biar mulutnya robek-robek. Duduk di jalan tol biar kena angin mobil kenceng lu. Naik ngaku. Iya. Gue sih bingung teman-teman Islam bisa nggak sih nih? Gue mau dapat pelajaran nih. Oke Pak. Udah bisa nggak Pak? Nanti Gini, kalau host. Bapak Ya. Maksudnya gini, host. Di Matius 20:22 itu kagak kan ditanggapin Yesus dulu keledai. tentang lagu itu. Iya. Ditanggapin Kita dulu. bandingkan nabi sama Tuhan. Nah, kalau Kagak ditanggapin dulu lagu itu. Nabi mengawini Sulit betul. istrinya itu Ditanggapin dulu di situ nanti Tuhan baru ke ngawini Kristenan. keledai itu gimana? Tuhan ngawini keledai itu gimana? Waduh, Nabi iya, ngawini betul manusia. betul Iya, Pak. Nggak ada yang waras teman-teman, satu juga. Nggak ada yang waras betul-betul loh ya. Apalagi kalian puasa makin susah deh ntar deh. Cobalah yang waras lah. Kalian kenyang aja nggak waras. Gimana nggak kenyang? Ini kalian kenyang nih tiap hari kagak waras, gimana kenyang? Salah gitu. Kalian tiap hari kenyang kan, nggak waras, gimana kagak kenyang? Gue sih bingung sama teman-teman Islam. Coba deh, tanggapin itu dulu, nanti saya tanggapin. Berkali-kali minta naik. Oke, tanggapin Ayo, lah. kamu aja Kak Wani jawab. Saya Muslim satu. Lu tanggapin dulu itu. Yesus. Tanggapin dulu. Enggak pakai kondom. Udah. Gak sulit ya teman-teman ya, kasihan ya. Kasihan betul. Kasihan. Ada blow on memang Islam. Nggak tahu apa yang diomongin mereka tuh. Tanggapin dulu, nanti lo nanya tentang Alkitab, gue pasti jawab. Kalau bisa sampai buka nih, gue temenin. Datang udah kepanasan aja. Silakan Pak Todi. Pak Epal kemana Pak Epal? Oh, Pak Apple. Jam berapa? Oh, iya. Direkam teman-teman ya. Direkam teman-teman. Mau gauli babu Antahin satu Mau gauli mantu Al-Azab 36 Mau gauli bocil Antalah 4 Mau menggauli siapa aja Al-Azab 50 Kawin tanpa mahar Al-Azab 37 Mau gauli bini orang Anissa 24 Pakai dulu baru bayar Anissa 3 Sungguh Allah maha penyayang burung Muhammad Burung Muhammad Burung Muhammad Burung Muhammad Burung Muhammad Mau gauli babu Antahin satu Mau gauli mantu Al-Azab 36 Mau gauli bocil Antalah 4 Mau menggauli siapa aja Al-Azab 50 Kawin tanpa mahar Al-Azab 37 Mau gauli bini orang Anissa 24
pakai dulu baru bayar. Anissa 3. Sungguh Allah maha penyayang burung. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Burung Muhammad. Oke teman-teman, kita putar yang sekarang. Oke, terima kasih Betodi. Kita putar yang sekarang Joseph sama yang ngaku S3 nih ustadznya nih ya teman-teman. Bentar, saya izin ke depan dulu ya sebentar. Diriku berada di tangannya. Jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Saya ludahin. Kenapa? Allah yang maha rahim, maha kasih tidak mau menginginkan umatnya berdosa. Siapa yang keji? Siapa yang berdrama? Jawab sendiri Bapak. Ini data saya. Hah? Kenapa Anda meyakini saya dengan kita di sini tidak cari kemenangan? Iya, karena Islam tidak memenangkan apapun. Karena faktanya dalam Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Kita baca. Puji syukur saya menjadi pengikut Kristus dan meninggalkan ajaran Islam. Karena tadi, kalau nggak berdosa Allah hilangkan saya. Tapi Yesus datang ke dunia justru untuk melenyapkan dosa. Maka di sini katakan apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Memang Islam tidak akan menang karena yang menang adalah iman kita akan Yesus Kristus. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah makanya Bapak nggak pede dengan kemenangan. Saya, orang Kristen, kami semua yang percaya diri dengan kemenangan, kami berani mengatakan kami berada dalam kebenaran. Bapak nggak perlu khawatir, saya tidak hidup dalam kebenaran dan jalan yang lurus. Selama saya jadi Islam dari lahir sampai 18 tahun, saya selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa saya berdoa tiap hari, apa 5 kali sehari? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang kau ridhoi dan seterusnya. Dan ternyata Yesus telah menjawab jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi oleh Tuhan Allah itu adalah Yohanes 14:6. Yesus Kristus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan Muhammad, bukan Adam, bukan Ibrahim, tetapi hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Anda mengatakan terkait tentang dosa waris, sudah saya bantah. Dari kesimpulannya terkait tentang tema kita, ingat tema kita berkaitan dengan apa? Tema kita berkaitan tentang siapakah yang disalib. Tapi Anda tidak membuktikan tentang siapa yang disalib. Maka saya izinkan dalam 2,5 menit terakhir dengan kesimpulan dari sisi saya, kami orang Kristen tidak lagi bingung terkait tentang siapa yang disalibkan. Terbukti, siapapun Islam tidak ada yang dapat menggoyahkan iman kami. Di sini banyak berkumpul saudara-saudari kita dari komunitas gerejawi Protestan, dari teman-teman kita Ortodoks, dari kami yang orang Katolik. Meskipun kami mempunyai perbedaan, tetapi satu keyakinan yang sama, Yesus Kristus adalah putra Allah yang disalibkan. Mana bukti dalam narasi dan dalam Al-Quran surah An-Nisa 157 terkait siapa yang bertentangan dan berselisih pendapat tentang siapa yang disalibkan? Buktinya yang berselisih pendapat tentang siapa yang disalibkan adalah Islam. Kainama mengatakan yang disalibkan adalah Yehohanan. Menachem Aliyah mengatakan yang disalibkan mungkin saja Yudas. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bisa jadi Yudas. Ustadz Abdul Somad mengatakan Yudas. Semua ustadz dan ulamamu bertentangan. Sekarang siapa faktanya yang berselisih pendapat kalau bukan kalian sendiri sesama Islam? Siapa yang berdrama? Siapa yang lempar batu sembunyi tangan menyalahkan kami terkait tentang penyaliban? Padahal sepanjang sejarah tidak pernah. Bahkan Pak Yusuf, kalau Anda belajar sejarah gereja, sekte-sekte sesat seperti Arius, Nestorian, Sabellius dan seterusnya tidak pernah menyangkali bahwa Yesus itu disalibkan. Pandangan mereka yang berbeda hanya terkait pribadi Yesus. Tidak pernah meragukan siapa yang disalib. Tetapi Islam lebih buruk daripada ajaran-ajaran sesat yang tadi saya sebutkan. Kita belum bahas semua buku-buku saya sudah saya tampilkan, tapi saya merasa Anda lawan yang tidak sepadan meskipun dengan gelar yang begitu banyak, karena Anda sama sekali tidak membawa data melainkan hanya ceramah. Betul, Anda hanya mampu berceramah karena dalam Islam logika itu akan berbenturan dengan iman. Di awal tadi Anda bilang kalau berbicara agama logika pasti tidak akan nyambung. Tidak untuk kekristenan. Di kekristenan kami punya yang adalah moto Fides Quaerens Intellectum. Iman yang mencari pemahaman berdasarkan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap akal budi. Orang Kristen mengasihi Allah bukan hanya dengan hati saja, tetapi dengan pikiran dan akal budi kami. Oleh sebab itu, apa yang berbicara mengenai iman, akal dan iman itu saling beriringan. Jangan Anda salahkan ketika saya berbicara terus terang dan sangat frontal, karena saya hanya merespon dari apa yang Anda katakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Otentitas daripada Quran itu sendiri, ya memang di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian karena mati banyaknya orang-orang penghafal Quran yang mati, kemudian mulai ditulis dan dibukukan, dan itu dibenarkan oleh semua orang yang menghafal Quran pada saat itu.
Itulah mushaf al-iman yang disebutkan oleh yang otentik ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembali kepada saksi mata penyaliban Yesus. Anda mengatakan bahwa itu Matius, bahkan Yohanes sendiri yang masih merupakan murid daripada Yesus. Akan tetapi sayang sekali kalau memang yang menulis saksi mata daripada Yesus disalib itu ya, tadi saya sudah bilang bahwa Matius ditulis 40 tahun dan 60 tahun sesudah perginya Yesus ya, dan ini menunjukkan bahwa dia bukanlah sumber yang primer. Dan kalau Anda menolak hal tersebut dengan penolakan yang tadi disebutkan, Anda akan lihat Injil-Injil saya balik lagi, saya beri waktu 4 jam aja di TikTok, sehingga Anda akan temui bahwa Injil satu dengan yang lain itu saling bertentangan akan kejadian dari penyaliban itu. Dan ini membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa wa ma qataluhu yakina. Ya, orang-orang yang meyakini bahwa Yesus itu dibunuh, mereka tidak yakin. Kenapa? Satu Injil saja dengan Injil yang lain itu berbeda. Waktu Yesus disalib, ya, di Markus disebutkan bahwa kata-kata terakhir Yesus itu, ya, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Di Matius bilang, Tuhanku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ya Bapak, di dalam tanganku serahkan nyawa. Tidak ada satu bahasa yang sama. Ya, padahal orang yang sedang menyaksikan eksekusi dan begitu sakral, tidak akan berbeda kata-kata terakhir yang akan disampaikan. Ini kata-kata terakhir Yesus itu bertentangan satu dengan yang lain, ya, dari sumber-sumber Injil yang berbeda, terutama tentang hari dan jam penyaliban itu sendiri. Markus bilang jam 3, Yohanes bilang kira-kira jam 6, ya. Dan siapa penyalib itu sendiri, ya, berbeda satu dengan yang lain. Ada yang bilang dari perbedaan jam 3 dengan jam 6 ini cukup lebar, Pak, ya, sehingga disinilah kita saya setuju, ketika kitab suci saling kontradiktif satu dengan yang lain, kita masih memiliki satu alat analisis yang cukup adil untuk menilai peristiwa tersebut benar atau tidak, yaitu logika, ya. Dan memang sebagaimana perkataan orang-orang di Barat, ketika agama berhadapan dengan logika, pasti yang benar adalah logika, ya, artinya doktrin Kristen lah pada saat itu. Mustahil yang disalib itu Yesus, karena dia berdoa, karena dia meminta. Bagaimana Tuhan yang mau berdoa dan meminta? Yang kedua, Anda menyebut itu penebusan dosa. Bagaimana dosa mau ditebus dengan penyaliban? Ya, dan itu tidak mengampuni semua umat Kristen yang terlahir. Ya, wallahu alam. Ya. Silakan diterima. Ya, jadi thanks God, ya, terima kasih, puji Tuhan, ya. Sekali lagi teman-teman, kita bisa menyaksikan bagaimana Islam tidak bisa menjawab apapun terkait siapa yang disalibkan. Ya, saya menghargai waktu tadi Pak Yusuf bilang, oh, kita tidak usah bawa gelar saya, betul, karena Bapak harus tahu, setinggi apapun gelar dalam Islam itu tidak akan berguna, karena kalian tetap jadi Islam, betul kan? Begini Pak, tolong jangan bahas kemana-mana gitu. Bahas Eli lama sabahtani, bahasanya beda-beda. Bapak tunjukkan. Bahas katanya di Injil bertentangan yang disalibkan siapa, Bapak tunjukkan. Nih, Bapak komparasikan. Jadi gini Pak, Bapak kan dokter, ya. Bapak punya gelar banyak loh Pak. Bapak pertanggungjawabkan apa yang sudah Bapak dapatkan selama studi itu dengan cara, salah satu hal yang paling basic adalah ketika Anda menyampaikan sesuatu di muka umum, Anda harus membuktikan dalil yang Anda bicarakan tuh. Ini yang secara hukum disebut dengan actori incumbit probatio. Anda yang mendalilkan, Anda yang membuktikan. Saya nggak mau kebet-kebet Alkitab mana yang Anda maksud. Takutnya nanti juga nggak sesuai dengan yang Bapak maksud, kan gitu. Ya, jadi tolong kembali diskusi kita fokus dan tertib kondusif supaya kita juga enak nontonnya, nyambung. Penonton nggak kecewa. Apalagi teman-teman Islam lo berharap banyak dengan Bapak dengan gelar yang luar biasa. Oke? Tapi balik lagi, saya ingatkan buat teman-teman Islam dan teman-teman Kristen mungkin sudah tahu, setinggi apapun gelar yang kalian capai, selagi kalian jadi Islam, semuanya akan sia-sia. Oke, sekali lagi, saya lanjutkan dengan buktikan membantah. Saya bantah aja nih Pak, gampang aja. Kalau Anda bilang katanya ada perbedaan pendapat siapa yang disalibkan Pak, ini saya sudah tandai dari tadi. Ini yang kita bahas penting-pentingnya aja Pak. Di dalam Injil Markus, Bapak bilang tadi beda. Pak, lihat, Markus menulis Yesus itu mengalami kematian dan Yesus itu disalib. Nih, Yesus. Kemudian, Matius mengatakan di dalam Matius 27, Yesus mengalami kematian. Ini Yesus.
ya. Dua Injil mengatakan Yesus, bukan Yudas, bukan Simon, ya. Maksud saya ini untuk membuktikan Bapak ini punya asumsinya luar biasa liar sekali, mengatakan perbedaan tapi tidak menunjukkan di mana titik perbedaannya. Kemudian dalam Lukas pun Bapak ini menyebutkan Yesus yang mengalami kematian. Oke, nah terakhir kita buktikan apakah Yohanes sama dengan Matius, Markus, Lukas membuktikan Yesus itu mati? Yes, ternyata sama. Di mana Pak pertentangannya Pak? Sedangkan Bapak tidak menjawab siapa yang disalibkan. Tadi kan kita dengar ya teman-teman ya. Teman-teman yang di YouTube juga dengar kan. Bapak ini tadi bilang katanya sampai dengan detik ini orang-orang Kristen itu berbeda pendapat terkait siapa yang disalibkan. Pak, tolong dong Pak buktikan orang Kristen mana yang dimaksud dalam Al-Quran Bapak, di mana kita berselisih. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentangnya. Dalam kurung pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa yang sebenarnya dibun-bun. Nah Pak, saya membuktikan Al-Quran ini firman Allah bukan? Kalau Al-Quran firman Allah, dalam An-Nisa 157, ini di kalimat terakhir dikatakan mereka benar-benar tidak mengetahui. Mereka di sini kan orang Kristen kan, orang Yahudi dan orang Nasrani. Pertanyaan saya Pak, siapa orang Kristen yang nggak tahu siapa yang disalibkan? Justru sebaliknya, yang nggak tahu tentang siapa yang disalibkan itu Islam. Buktinya Bapak nggak jawab siapa yang disalibkan. Saya minta data di Al-Quran, di Alkitab jelas loh Pak. Di Alkitab jelas yang disalibkan adalah Yesus. 4 Injil tadi saya sudah buktikan. Yang disalibkan itu yang disalibkan dalam 4 Injil adalah Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya Pak, saya membuktikan begini teman-teman. Dalam Islam, kalau Anda mengatakan, oh kami nggak dengan cara dituliskan, kami itu dihafal Pak. Bapak tadi sudah mengakui, penghafalan itu tidak dijaga. Buktinya pada saat perang Yamamah di tahun 633 melawan Nabi palsu Musailama Al-Kadzab, itu setelah diperkirakan lebih dari 700 hingga 1200 orang sahabat penghafal Al-Quran gugur. Jadi kalau Bapak mau bahas ini, dan Bapak memang sudah jujur, sekarang pertanyaan saya, di mana firman Allah, dalil Allah, di mana Allah sendiri yang memastikan Al-Quran akan terjaga. Ternyata Allah jebol penjagaannya. Kalau bukan karena inisiasi Umar bin Khattab yang mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membuka Al-Quran dalam satu mushaf, apakah bisa terjaga Pak? Tolong nanti dijawab siapa yang disalibkan ya Pak. Jangan lari-lari kemana-mana. Kemudian begini Pak, lagi dan lagi, ketika berbicara mengenai mushaf Al-Quran, Bapak jangan bangga dulu. Dulu, sekali lagi, Al-Quran itu mushaf-mushafnya disamakan dengan cara apa? Membakar. Ya, membakar dengan cara apa? Perbuatan membakar mushaf Al-Quran itu bahkan juga pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah terdahulu. Pertanyaan saya Pak, ini bukan Muhammad, ini bukan Allah yang nyuruh. Di mana Allah menyuruh untuk membakar Al-Quran? Di mana Muhammad menyuruh untuk membakar Al-Quran? Tetapi kenapa Utsman mempunyai otoritas untuk membakar Al-Quran? Membakar mushaf-mushaf yang tidak sesuai. Apakah Utsman lebih Muhammad daripada Muhammad? Apakah Utsman lebih Allah daripada Allah sehingga tahu mana yang benar mana yang salah? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya tolong dijawab siapa yang disalibkan. Itu aja dulu. Satu pertanyaan sudah 2 ronde tidak jawab. Silakan. Yang kekeh untuk bertanya siapa yang disalibkan ya, kalau bukan Yesus, begitu kan? Dan Anda menginginkan umat Islam atau Islam menyebutkan kalau bukan Yesus berarti siapa yang disalibkan? Anda harus tahu bahwa di dalam Al-Quran penyebutan nama itu bukan sesuatu yang utama, tetapi kejadian ya, dan apa yang dilakukan oleh sejarah itu yang dicatat. Sebagaimana Anda tidak akan dapatkan di dalam Al-Quran istri daripada Adam. Ya, Bible sendiri yang menyebutkan bahwa dia Hawa. Ya, demikian juga dengan anak-anak daripada Yakub ataupun anak-anak Israel. Ya, tidak disebutkan siapa anak-anaknya dan seterusnya. Sehingga di Quran memang kalau memang bukan Yesus yang disalibkan, siapa yang disalibkan? Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang-orang itu tidak mensalibkan Yesus. Dia tidak membunuh Yesus. Ya. Dan itu sangat bertentangan ya dengan kesucian daripada agama itu sendiri. Tuhan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mau menghinakan rasulnya? Anda harus tahu bahwa Isa Al-Masih Yesus adalah utusan Tuhan menyampaikan agama. Dia tidak akan pernah menghinakan utusannya dengan cara penistaan-penistaan yang kalian yakini bahwa itu dilakukan terhadap Yesus. Ya, tidak mungkin ya Nabi Isa alaihissalam yang kita cintai itu akan ditelanjangi, tinggal bercawat seperti itu, digantung di tiang jemuran seperti itu. Minta maaf. Itu penistaan terhadap Nabi dan Rasul. Ya, Tuhan tidak akan menghinakan ya kekasihnya, utusannya dengan perlakuan-perlakuan seperti itu yang kalian yakini. Ya. Dan itu bertentangan
Kalian mengatakan bahwa penyaliban ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Buktinya tidak ada seorang Kristen pun yang terlahir ke dunia telah diampuni dosa dengan penyaliban itu. Bahkan menjadi sebuah petaka kalau lahir anak Kristen karena dia membawa dosa turunan, dosa warisan. Kenapa dia masih membawa dosa warisan? Bukankah katanya sudah ditebus oleh Al-Masih, oleh Isa bin Maryam? Jadi, dan itu logika yang dalam hukum ya sangat tertolak. Bagaimana mungkin kesalahan orang mau ditebus dengan menyembelih anaknya sendiri? Dan kontradiksi dalam Bible itu, kalian katakan bahwa Adam alaihissalam, Adam hanya karena memungut buah pohon khuldi, ya, maka seluruh anak-anak Adam menanggung dosa turunan. Padahal memungut buah pohon itu bukan pohon orang. Siapa manusia sebelum Adam? Itu kan bukan pohon siapa-siapa. Adam tidak mencuri. Mereka ada di kebun, di hutan itu. Ya, jadi dosa apa yang dilakukan Adam? Memungut buah pohon yang sampai dosanya terwariskan sampai berketurunan. Tidak ada dosa perdata diwariskan. Sekarang Tuhan kalian anggap bahwa anaknya telah dibunuh, dia cuma lihat-lihat. Dia biarkan dipelorotin bajunya, celanya, dan disalib seperti itu. Tidak. Ya, itu sebuah penghinaan kepada ya Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau Anda baru bertanya, siapa yang disalibkan itu? Di Al-Quran tidak disebutkan. Nah, disinilah para penafsir Al-Quran menjawab siapa yang disalib itu. Ya, saya kembali kepada tafsiran Ibnu Katsir, ya, di dalam Al-Qurtubi, mewakili kepada Abdullah bin Abbas itu sendiri. Ya, dan Abdullah bin Abbas menyebutkan yang disalib itu adalah murid setia Yesus, murid setia Isa Al-Masih, yang siap jadi martir. Jadi kejadian penyaliban itu tidak akan lama lagi diketahui oleh Isa Al-Masih, dan dia tanya, seperti yang terjadi pada Muhammad SAW. Malam itu dia akan dibunuh oleh 100 orang Quraisy. Yang siap untuk menggantikan Muhammad di atas tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya yang mengganti disalib itu adalah murid Yesus, dan itu bukan pengkhianat. Dia yang siap dibuat seperti itu demi, ya, artinya sebagai martir, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam Islam. Ya, jadi kalau Anda bertanya tentang namanya, itu pertanyaan yang bego. Ini sudah selesai, Pak, waktunya. Salam, Pak Dendo. Salam. Oke. Siapa yang diskusi ini, Bang? Tolong diterima. Oke, teman-teman. Ustadz PhD sederajat dengan S3. Lawan? Siapa? Lawan si RK? Lawan si Yosef. Oh, si Yosef. Oh, itu iya. Itu ada akunnya Dokter Yusuf apa tahu ya namanya ya. Itu PhD itu dapat gelar dari apa MUI apa tuh ya? Halo, selamat pagi. Betul Pak Erben udah bangun. Ben, mimpi apa semalam, Pak? Mimpi apa? Jangan-jangan burung juga mimpinya nih. Ini suara saya bagus kayak gini. Bagus. Mana lebih bagus dari suara Ion? Ya, Bapak lagi mana sih? Kalau gitu Bapak. Kalau Bapak Ion udah bagus. Kalau gitu Ion turun aja. Kan udah dia angkat dong ini. Waduh, Pak Erben bayar belum? Udah ngebully nih Pak Erben. Bayar dulu dong. Pak Erben sehat sama Pak Dendo sama Pak Apple, semuanya sehat semua ya teman-teman. Tapi pagi ini aku kok penciumanku agak beda ya pagi ini. Mencium apa? Cium bebong, Pak. Penciumanku kok bau apa? Bau jomblo. Iya, asal kesini. Iya, aku kok ada bau-bau jomblo di ruangan ini. Kenapa ini? Yang jomblo berapa orang, Pak? Banyak nih, Pak. Banyak yang jomblo. Tuh Pak Todi jomblo, ayo. Loh, kok bisa banyak? Makanya berarti penciumanku nggak salah ya. Tajem. Iya. Pak Apple. Sisain dulu buahnya Pak Apple. Ada Pak Erben tuh. Jadi begini Pak Erben, sekelas S3 yang debat sama Yosef, jawabannya dari pertama juga udah ngawurnya minta ampun ya. Biasanya kan makin tinggi sekolahnya makin bodoh. Di Islam ya? Nggak tahu, jangan sebut mereknya.
Oh iya betul. Arismen naik Arismen ya. Di sini dilarang ngechat Islam. Naik boleh. Kita lanjut dulu lah. Kita lanjut lagi nih ya. Biar ini nih. Ready gak? Tadi sudah menyebutkan digantung di tiang jemuran. Wah ini udah mau penistaan. Wah jangan kejang-kejang ya, saya balikan ya. Oke, pertama Pak, Bapak tadi menyebutkan dosa waris Pak. Tahu nggak Pak? Itu bukan nyolong kebun Pak. Kita tidak pernah mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Allah bahwa Allah mengeluarkan referendum bahwa semua nabi itu maksum, tidak mempunyai dosa Pak. Ya, nggak ada. Adam itu dengan istrinya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kok jadi kayak Pak Yusuf ini jangan-jangan antek-anteknya iblis ini meyakinkan kita itu tidak berdosa. Betul nggak teman-teman? Kita kayak dejavu ya. Ya kan? Ular beludak pun mengingatkan pada Adam dan istrinya tidak akan berdosa, tidak akan mati. Kok sama kayak Bapak bilang itu tidak berdosa kan bukan nyolong buah orang. Pak, Bapak nggak usah ngomongin sama saya dengan dosa penebus dan seterusnya Pak. Bapak baca hadis. Menurut Muhammad dikatakan apa? Sahih Muslim 4969 nih Pak. Dikatakan apa Pak? Rasulullah telah bersabda pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Memang Allah tidak membiarkan nabinya, walaupun nanti kita bantah, nabinya itu nggak pernah katanya dihina, dinista, nanti kita bantah itu. Tapi Allah ternyata nggak mampu mengampuni, sampai-sampai Allah pakai gantinya orang Yahudi dan Nasrani. Lanjut, Bapak duluan sih, bukan saya ya, teman-teman tadi lihat ya, dia duluan ya. Kemudian baca di sini ya. Bapak bilang katanya nggak membiarkan Isa dinistakan dengan cara disalib ditelanjangin. Nah itu nanti saya bantah juga narasi Bapak. Tapi Bapak saya bantah dulu di bagian benar nggak Allah tidak pernah menistakan nabinya Pak? Lihat di sini Pak, lebih ternista wafat di kayu salib dan menanggung derita untuk kita semua, atau menanggung efek racun makanan di Khaybar Pak, seperti Muhammad. Beliau berkata di waktu sakitnya saya masih merasakan efek makanan Pak. Ngerepotin nggak kira-kira? Yesus mati nggak ngerepotin banyak orang loh. Justru dia yang merepotkan dirinya untuk banyak orang. Jadi ini perbedaan Pak. Yesus itu wafat, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Sedangkan Nabi Bapak mengorbankan banyak orang untuk dirinya. Makanya lihat ini Pak. Makanya teman-teman hati-hati ya. Oke kita lanjut Pak. Bapak tadi bilang katanya, ya, yang disalibkan diserupakan itu adalah sahabatnya. Lebih percaya tafsir Bapak. Saya mau bertanya ini berdasarkan buku ini Pak. Ini menurut Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Isa dari masa kelahiran sampai akhir zaman. Sama Pak, gelarnya banyak kayak Bapak. Tapi saya sudah selesai baca buku ini, I got nothing Pak. Saya nggak dapat apa-apa Pak. Kenapa? Karena lebih sering bahas Alkitab Pak. Bingung saya, Islam ini mereka ketika kuliah itu mereka belajar apa gitu ketika membahas tentang kitab sucinya sendiri gitu loh. Lihat di sini Pak. Ini tafsir terkait tentang penyaliban Pak. Siapa di antara kalian yang bersedia dijadikan serupa denganku, maka ia akan menemaniku di surga. Lalu ada salah seorang pemuda dari Hawariun yang bersedia menggantikannya. Ini saya pengen tanya Pak, tafsir-tafsir yang tadi Bapak kemukakan itu dapatnya dari mana Pak? Sedangkan di Al-Quran, kalau Bapak mau mengatakan di Al-Quran memang tidak tercatat siapa namanya karena itu tidak penting. Ya yang penting momennya Pak. Kalau begitu saya sarankan kepada Bapak ya, mungkin nanti Bapak bisa menyarankan kepada Majelis Ulama Indonesia atau mungkin Bapak konsili dengan sesama ulama Indonesia. Kita baca di sini, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah ketika ditafsirkan harusnya makin mengerti, kok malah makin bingung Pak? Siapa yang disalibkan Pak? Nggak dijawab-jawab Pak. Itu fakta sejarah Pak, ini tema kita. Bapak kalau nggak bisa jawab harusnya jangan mengiyakan, namanya bundir. Ngerti nggak? Masalahnya Bapak mengiyakan, artinya saya pikir Bapak sudah tahu, ini bikin penonton kecewa Pak. Bikin Islam kecewa. Apalagi di dalam surah Hud ayat pertama dikatakan apa? Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nggak ada urusan sama kami orang Kristen Pak. Bapak mau curhat, iya memang di Al-Quran nggak ada nama istrinya Adam, ya itu urusan lu. Kalian ya sendiri yang mengklaim kitab paling penyempurna, kitab penyempurna, tapi kalian tidak menyempurnakan apa-apa. Alkitab segini tebelnya, kalian sempurnakan, harusnya yang ada di sini harusnya nggak hilang. Bapak mengerti nggak definisi sempurna? Kan Bapak dulu pernah kuliah. Definisi sempurna itu nggak perlu repot-repot Bapak pikirkan. Menurut KBBI sempurna itu tidak ada cacat, tidak ada celah. Kalau Al-Quran sempurna, kenapa ketika Alkitab ada nama yang disalibkan, ada nama istri Adam, kenapa Al-Quran tidak ada? Sedangkan di sini diklaim oleh Allah, Allah menurunkan Al-Quran secara rapi dan dijelaskan secara terperinci. Sekali lagi, dari debat kita, dari diskusi kita dengan saya bantahan, saya tidak mendapatkan jawaban siapa yang disalibkan menurut Islam. Bapak jawab dulu fokus, baru Bapak lari ke yang lain. Silakan.